warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ngopi Pahit, ngobrol seputar pajak dan informasi terhit. Apa kabar kawan pajak semua? Saya harap kondisinya sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ngopi Pahit ngobrol seputar pajak dan informasi terhit. KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung hadir kembali untuk membahas isu-isu terkini tentang perpajakan. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Kita kedatangan tamu siapa hari ini? Ya, halo kawan pajak, nama saya Dede Saptian, penyuluh pajak di KPP Pertama Jakarta Pulau Gadung. Ya, saya sendiri lupa memperkenalkan diri. Iya, Nama saya terlalu asik kayaknya. Ya, nama saya Eko, penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung juga. Oke, Mas Dede, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa ini untuk yang kawan pajak perlukan kira-kira hari ini? Iya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang sering dibahas di lingkungan wajib pajak nih ya, yaitu pengembalian pendahuluan. Oh iya, pengembalian pendahuluan ya Mas Dede ya. Ya, sebagaimana kita ketahui udah dilakukan pelaporan SPT tahunan. Iya. Baik itu orang pribadi atau badan. Di situ Betul. Biasanya kan ada statusnya nihil, kurang bayar, ada yang lebih bayar. Iya, betul. Ini kan mungkin yang lebih bayar ya, nanti larinya ada pengembalian pendahuluan dan ada satu lagi restitusi. Cuma pada kesempatan kali ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang pengembalian pendahuluan. Boleh dibantu nih kawan pajak semua mungkin yang baru mengenal tentang perpajakan, apa sih sebenarnya pengembalian pendahuluan itu Mas Dede? Oke, baik. Sebenarnya kalau kita cerita tadi pengembalian pendahuluan ini kan berdasarkan SPT ya Mas Eko ya? Iya, betul. Nah, kalau secara undang-undang itu sebenarnya pengertian pengembalian pendahuluan pajak itu adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang berbasis risiko hukum dan kepatuhan wajib pajak. Jadi kalau kita bahas pengembalian itu sebenarnya kan kalau atas SPT itu ada dua. Ada yang melalui pemeriksaan, ada yang tidak melalui pemeriksaan. Hanya melalui penelitian saja. Nah, yang melalui penelitian saja inilah yang kita sebut dengan pengembalian pendahuluan. Oke, siap. Berarti basisnya dasarnya dari pelaporan SPT. Betul, Orang SPT. baik itu orang pribadi maupun badan, baik itu PPH maupun PPN ya. Betul. Kalau boleh diperjelas lagi pengembalian pendahuluan itu sebenarnya ada berapa sih? Ada berapa macam kira-kira? Oke, baik. Sebenarnya kalau kita bahas tentang pengembalian pendahuluan ini sebenarnya ada 3 macam ya, kawan pajak. Kalau diatur dalam undang-undang ada pengembalian pendahuluan berdasarkan pasal 17C Undang-Undang KPP, yaitu wajib pajak dengan kriteria tertentu. Yang kedua ada wajib pajak dengan persyaratan tertentu, itu berdasarkan pasal 17D Undang-Undang KUP. Dan yang terakhir ada wajib pajak risiko rendah yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Nah, itu diatur dalam pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Undang-Undang PPN berarti ada 3 kawan pajak. Jadi ketika kawan pajak semua lapor SPT lebih bayar, biasanya kan ada pilihan untuk yang PPH biasanya nih. Ada pilihan mau milih restitusi atau pengembalian pendahuluan. Yang pertama tadi yang kriteria tertentu ya, Betul. Mas Dede? Ya, kriteria tertentu itu yang 17C. 17C ya. 17C. Kalau 17C itu siapa aja sih yang boleh kira-kira? Nah, kalau kita bahas yang 17C, nah itu kawan pajak semua tuh harus punya namanya SK atau surat keputusan bahwa wajib pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu. Nah, itu syaratnya banyak kawan pajak. Nah, yang pertama dia itu tidak boleh telat lapor SPT tahunan 3 tahun berturut-turut. Lalu dia sudah menyampaikan SPT masa dari suatu jenis pajak itu dari masa pajak Januari sampai November. Dan dalam 1 tahun pajak itu tidak boleh telat lebih dari 3 masa pajak. Nah, terus dia tidak pernah tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, tidak punya hutang pajak, ataupun kalau punya tapi dia sudah mendapatkan surat keputusan diperbolehkan mengangsur seperti itu. Oh gitu. Istilahnya kalau boleh kita istilahkan sebenarnya yang 17C itu yang anak baik ya. Betul, istilahnya dia anak yang baik, anak yang benar. baik-baik ya. Istilahnya Benar. wajib pajak yang patuh dan taat peraturan semuanya. Betul. Iya. Ya.
Jadi ketika kita jadi anak baik mau minta pengembalian itu lebih cepat istilahnya. Iya Kalau minta benar. uang saku lebih cepat ya Mas Dede ya. Satu lagi nih Mas Eko, dia kalau dia pun sudah baik-baik, dia tetap harus mengajukan permohonan. Gitu. Kalau dia nggak udah baik tapi nggak ngajukan permohonan, tetap nggak bisa kita berikan surat keputusan tersebut. Dan batas pengajuan permohonannya berdasarkan PMK terbaru yaitu PMK 119 tahun 2024 itu paling lambat tanggal 10 Januari. Jadi kalau dia udah ngajukan tapi telat, ya tetap aja nggak bisa kita proses permohonannya. Oh, siap. Berarti anak baik harus ada sertifikatnya, Betul, istilahnya harus iya. diakreditasi dulu, Benar. harus disertifikasi dulu. Jadi harus kawan pajak nggak boleh asal ngeklaim 17C tapi nggak punya sertifikatnya tadi, berarti ya. Iya, dia harus dapat label sebagai anak baik. Oke, siap. Jadi anak baik yang punya label dan punya sertifikat, berarti Iya, dia benar. baru boleh mengajukan yang kriteria tertentu. Iya, Kalau yang ngajuin tertentu. sebenarnya sih boleh-boleh aja ya sebenarnya. Betul, kalau Tapi ngajuin dikabulkan enggaknya tergantung fiskusnya nanti, tergantung penelitian Benar nanti. juga, itu siap. Jadi sebelum kita lebih jauh nih, tadi kan kita sampaikan pengertian pengembalian pendahuluan. Sebenarnya kan kita sebelum masuk lebih jauh 17C, 17D, Ya. 9 ayat 4C, Ya. yaitu istilahnya dasarnya itu seperti apa? Kalau kan orang sekarang kan kawan pajak sekarang itu kan kritis-kritis ya Iya. Mas Dede. Istilahnya dasar hukumnya itu apa sebenarnya pengembalian pendahuluan? Iya, dasar hukum pengembalian pendahuluan itu adalah yang terakhir kita itu diatur di PMK 119 tentang tahun 2024 tentang cara pengembalian pendahuluan pembayaran pajak kawan pajak. Nah, itu di situ diatur lengkap siapa-siapa aja yang berhak dan apa-apa aja kriterianya seperti itu. Nah, tadi seperti yang telah saya sampaikan bahwa tadi ada 17C, ada 17D dan 9N4C Undang-Undang PPN. Diatur di PMK 119 tahun 2024. Oke, ya. Kalau kawan pajak ingin tahu lebih lanjut, tinggal buka aja PMK 119. Tahun berapa Mas Dede ini? Tahun 2024 yang terbaru itu udah 2024. berdasarkan Kortex sekarang. Tuh, Oke, kalau siap. kawan pajak tahu Kortex. Ya, jadi kalau mau lebih jauh bisa dicek di googling aja, sudah banyak sekarang di web maupun di web alamat web kita yang pajak.go.id juga ada istilahnya di PMK 119 2024 tentang tata cara bagaimana pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Dari situ lebih jauh bisa di situ. Cuma kadang kan kita males nih baca banyak ini maksudnya apa. Betul. Kadang nggak nyambung, makanya kita ngobrol santai di sini Iya, untuk benar. pengembalian seperti apa sih. Sebenarnya kita bahas haknya wajib pajak. Jangan sampai istilahnya pajak itu kesannya untuk kewajiban aja disampaikan, yang hak-hak wajib pajak gak disampaikan. Makanya di sini kita mau bahas lebih lanjut tentang pengembalian pendahuluan itu seperti apa. Tadi udah 17C, kriteria tertentu. Selanjutnya yang kedua nih, Mas Dede. Ya, yang kedua itu seperti yang udah saya sampaikan tadi ya kawan pajak ya. Ada yang namanya 17D Undang-Undang KUP. Berdasarkan 17D pasal 17D Undang-Undang KUP yaitu persyaratan tertentu. Nah, persyaratan tertentu ini kawan pajak adalah jumlah nominal atas kelebihan pembayaran pajaknya yang dilaporkan berdasarkan SPT. Jadi ada batasnya kawan pajak persyaratan tertentu ini. Nah, untuk orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan itu batas maksimalnya adalah 100 juta rupiah. Nah, baru dia boleh mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan. Sementara untuk wajib pajak badan itu batasnya adalah 1 miliar rupiah, Mas Eko. Nah, sementara untuk PKP atau pengusaha kena pajak itu di aturan terbarunya adalah batasnya 5 miliar rupiah. Jadi kalau nominalnya sampai dengan angka yang diatur tersebut tadi untuk OP 100 juta rupiah, badan 1 miliar rupiah dan pengusaha kena pajak 5 miliar rupiah itu bisa mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan pembayaran pajak 17D tadi. Oke, tadi ada 17C kriteria tertentu, ada yang kedua 17D persyaratan tertentu, ada yang ketiga ini. Ketiga ini yang apa ini Mas Dede? Nah, yang ketiga itu ini agak beda sendiri dia. Kalau yang ketiga ini hanya dikhususkan bagi pengusaha kena pajak. Jadi bukan berdasarkan SPT tahunan tapi berdasarkan SPT masa PPN-nya. Nah, itu diatur di pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Jadi, untuk wajib pajak yang kita tetapkan namanya
PKP berisiko rendah namanya, pengusaha kena pajak berisiko rendah yang menjalankan kegiatan usaha tertentu. Nah, berarti ini syaratnya kumulatif ya. Dia itu ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah, lalu dia menjalankan kegiatan tertentu. Nah, itu boleh mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan mekanisme pengembalian pendahuluan. Seperti Oke, itu. ada 3 berarti ya kawan pajak semua ya. Kita ini dari awal kita udah mode serius ini. Iya, Kayaknya kita udah gak ada mulai- santai-santainya ini. Kita mode serius dari udah istilahnya kita mau serius kalau hak wajib pajak juga. Betul, Jangan sampai betul. kita kelihatan serius Pada istilahnya saat kewajiban doang ya. kewajiban aja. Misalnya wajib pajak nih, belum bayar istilahnya apa kewajibannya istilahnya apa ya, ketika SPT ada kurang bayar kita langsung nagih, banyak fiskus istilah langsung nagih, ada tagihan pajak, ada jurusita datang, kewajiban-kewajiban kita sampaikan. Tapi di sini kita juga serius juga ketika tentang hak wajib pajak. Iya. Jangan sampai nggak berimbang antara kewajiban sama haknya. Betul. Jadi wajib pajak juga punya hak ketika ada kelebihan atas pembayaran pajaknya tadi. Betul. Ada 17C, 17D, dan untuk yang PPN ada pasal 9 ayat 4C tadi Betul. ya. Iya. Jadi istilahnya itu tentang pengertian dan siapa aja yang boleh mengajukan. Iya. Mungkin berikutnya istilahnya bagaimana tata caranya itu Mas Dede? Oke, baik. Apakah pas lapor SPT atau apa itu untuk pengajuan pengembalian pendahuluannya itu Iya. bagi wajib pajak itu? Oke, baik. Wajib pajak, kawan pajak semua nih. Nah, tadi kita kan sudah disampaikan oleh Mas Eko bahwa setiap wajib pajak itu punya hak dan punya kewajiban. Nah, untuk kewajiban ya tahulah wajib pajak itu wajib bayar pajak. Kalau ada kekurangan bayar, maka dibayar kewajibannya. Nah, untuk haknya adalah salah satunya adalah tadi ini menerima pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak. Dan kita itu dimudahkan. Wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan, hanya cukup dengan melaporkan SPT-nya saja. Nah, untuk orang pribadi tadi cukup melaporkan SPT tahunan orang pribadinya. Untuk badan cukup menyampaikan SPT tahunan badannya. Lalu untuk PKP atau pengusaha kena pajak tadi cukup menyampaikan SPT masa PPN-nya saja. Dan nanti apabila berdasarkan SPT-nya, status SPT-nya itu lebih bayar, wajib pajak cukup mencentang ada centang kolom restitusi di situ. Nah, pilih nanti kolom restitusi, nanti di bawahnya ada pilihan mekanismenya. Nah, silakan kawan pajak tadi memilih atau mencentang mekanisme pengembalian pendahuluan. Nah, tapi yang perlu kawan pajak tahu bahwa kawan pajak itu tidak boleh salah memilih. Nah, wajib pajak sendiri harus paham nih misalnya saya harus paham bahwa saya itu masuk kriteria yang mana. Apakah saya masuk kriteria yang 17C, apakah saya masuk ke kriteria 17D, atau tadi saya masuk ke kriteria pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Nah, kawan pajak tadi kalau udah LB silakan centang sesuai dengan kriterianya masing-masing. Oke, berarti jangan sampai salah pilih ya. Nanti Betul. bisa jadi nggak balik duitnya tapi malah ikut untuk tindakan yang lain. Kalau ditolak pengembalian pendahuluan berarti ada pemeriksaan ya Betul, Mas Dede ya. pemirsa, iya. Misal nih kawan pajak nih tadi nih salah pilihnya 17C. Sementara kawan pajak sendiri tidak punya nih SK WP patuh. Ya otomatis pasti kita akan diperiksa nih kemudian apakah memang layak ini masuk kriteria WP patuh atau tidak. Tuh makanya kawan pajak jangan salah pilih. Pahami dulu diri sendiri itu masuk kriteria yang mana. Oke, siap. Berarti soalnya gini juga ya Mas Dede ya, istilahnya ini kan duit negara. Betul. Istilahnya petugas itu nggak bisa serta-merta langsung tiba-tiba ada yang minta kita kasih. Betul. Karena bukan duit sendiri, Iya. kalau dari kantong sendiri mungkin tinggal sedekah aja dikasih Iya, aja nggak ada benar. masalah ya. Kalau di negara kita nggak bisa main-main gitu Iya, Mas Eko ya. Iya, bisa jadi nanti ketika salah mengembalikan yang ada kena pemeriksaan kita sendiri juga. Betul, iya. Perlu kan pajak tahu kita juga diperiksa atas penelitian yang kita lakukan. Betul. Seperti itu. Iya. Tadi ada yang kelewat nih Mas Eko tadi, yang PKP berisiko Berisiko rendah. rendah ya? Iya benar. PKP berisiko rendah itu ada banyak macamnya ya. Ya, nih saya bacain aja soalnya saya juga nggak hafal nih kawan pajak. Bisa. Nah, PKP berisiko rendah itu ada banyak macam. Yang pertama itu ini atau ya salah satunya saja mencukupi, maka dia termasuk PKP berisiko rendah. Yang pertama adalah perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Itu satu. Yang kedua BUMN atau BUMD.
Yang ketiga itu PKP yang ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan. Yang keempat PKP yang telah ditetapkan sebagai operator ekonomi bersertifikat. Yang kelima pabrikan atau produsen selain PKP sebagaimana tadi yang disampaikan memilih tempat untuk melakukan kegiatan produksi. Nah, yang keenam nih yang sering wajib pajak ini, yang keenam adalah PKP yang memenuhi persyaratan tertentu tadi. Jadi ini nyambung nih. Kalau dia punya persyaratan tertentu, masuk kategori wajib pajak perusahaan persyaratan tertentu dan dia melakukan kegiatan usaha tertentu, nah itu boleh dia memilih pasal 9 ayat 4C. Ya. Iya. Jadi misal tadi persyaratan tertentu kan tadi udah saya sampaikan bahwa batasan lebih bayarnya OP itu. Ini kan berarti kalau ini kan PKP berisiko rendah berarti kita bicara PPN ya. Nah, kalau PPN-nya tadi lebih bayarnya sampai dengan 5 miliar dan dia menjalankan kegiatan usaha tertentu, nah maka dia boleh memilih tadi pasal 9 ayat 4C. 9 ayat 4C. Nah, kegiatan usaha tertentu itu tadi apa? Nah, kegiatan usaha tertentu itu adalah wajib pajak yang menjalankan ekspor BKP berwujud atau penyerahan PKP atau JKP kepada pemungut PPN, terus penyerahan PKP atau BKP yang tidak dipungut PPN dan ekspor BKP yang tidak berwujud. Nah, itu kegiatan usaha, kegiatan tertentunya. Nah, itu kira-kira itu dulu nih, Mas Eko. Panjang banget ya. Panjang banget soalnya. Makanya kalau untuk lebih jelasnya boleh dilihat di PMK 119 2024 yang terbaru. Itu istilahnya memperbaharui PMK sebelumnya. Iya, yang di awalnya pengambilan pendahuluan itu diatur di PMK 39 ya Mas, 2018. Benar. Istilahnya kalau kawan pajak mau baca lebih lanjut tinggal buka PMK 39 2018. Nanti kalau di situ udah diganti di PMK 119 berarti yang diganti aja yang dilihat. Betul. Di 119, tapi kalau yang nggak diganti tetap merujuknya di PMK 39. Iya. Jadi karena pasalnya itu banyak yang nggak berubah, hanya ada penyempurnaan di PMK 119-nya ya. Ya, kalau 119 kelihatannya kan karena ada kortek ya. Betul, karena ada kortek harus ada istilahnya penyesuaian aturannya. Benar. Jadi agar istilahnya aplikasi itu ada dasarnya, tetap harus ada dasar hukumnya. Jadi biar bisa juga kawan pajak memanfaatkan kelebihan istilahnya pengembalian pendahuluan tersebut. Ya, tadi udah disampaikan kawan pajak semua, siapa aja yang bisa. Kalau yang 17C, 17D, kalau 17D untuk yang SP tahunan ya? Betul, SP tahunan, atau kalau PPN atau PKP, dia boleh ngajuin 17D, tapi hanya di masa pajak terakhir. Masa terakhir ya? Betul, masa pajak terakhir kalau dia pakai tahun kalender maka Desember. Kalau dia pakai tahun buku, maka ikut tahun terakhir tahun bukunya, masa terakhir di tahun bukunya. Misalnya dia tadi wajib pajak ini pengajuan tahun buku April Maret, maka boleh pilih 17D-nya itu di Maret. Betul. Nah, sementara kalau 9N4C tadi boleh bebas di masa pajak mana aja. Oke, berarti boleh di mana aja untuk yang 9 ayat 4C bagi PKP untuk khusus PPN ya. Iya. Tapi syaratnya harus memenuhi persyaratan tertentu tadi. Iya, dan kriteria tertentu juga. Iya. Jadi istilahnya ada yang harus dipenuhi juga dan istilahnya dari persyaratan tertentu tadi, terus nominalnya nggak boleh lebih dari 5 miliar tadi. Betul untuk yang PKP ya. Benar. Kita udah tahu nih istilahnya siapa aja yang boleh, pengertiannya apa. Mungkin kan banyak yang tanya nih, udah ngajuin nih berapa lama kira-kira itu untuk prosesnya. Satu-satu nih untuk yang mungkin yang SP tahunan untuk orang pribadi atau badan kira-kira berapa lama. Oke, gitu, baik. Kalau kita bicara aja tuh jangka waktu penyelesaian. Nah, maka wajib pajak ini perlu tahu dulu nih produk hukumnya. Nah, produk hukum yang yang diterbitkan atas kelebihan pembayaran pajak dari SPT itu ada 2, surat penolakan atau kalau diterima berarti namanya surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau SKP PKP terkait pengembalian pendahuluan ini. Nah, jangka waktu penyelesaian sampai terbit SKP PKP ini adalah ada 2 macam. Untuk badan yaitu 1 bulan. Nah, sementara untuk orang pribadi yaitu 15 hari kerja. Sejak kapan? Sejak SPT diterima lengkap.
Seperti itu. Oke, berarti ada 15 hari untuk orang pribadi, Iya, 15 hari 1 kerja. bulan 15 hari kerja Iya. untuk orang pribadi dan 1 bulan untuk badan, untuk Betul. PPh badan. PPh badan. Tadi perlu diingat ya, ada kata kunci yang disampaikan oleh Mas Iya. Dede tadi, sejak diterima lengkap. Benar. Jangan sampai kita udah ngirim ternyata ada yang diminta dari kantor pajak. Biasanya itu kan dianggap lengkapnya itu seperti apa? Apakah biasanya ada tindak lanjutkah dari kantor pajak atau penelitian seperti apa? Iya Mas Dede? benar. Kalau kriteria lengkap itu ada di Perdirjen ya. Perdirjen untuk persyaratan SPT dianggap lengkap. Memang ada ada lampiran yang harus disampaikan untuk orang untuk orang pribadi itu wajib menyampaikan untuk dia kalau dia pengusaha atau melakukan pekerjaan bebas, dia itu wajib melampirkan lampiran peredaran bruto. Tuh, itu salah satu kelengkapannya tuh. Terus juga wajib menyampaikan bukti potongnya. Bukti potongnya ini harus disampaikan. Ya, jadi jangan sampai wajib pajak sudah menyampaikan SPT, LB tapi tidak melampirkan hal-hal yang diminta tersebut. Kalau tidak dilampirkan, maka nanti petugas pasti akan menyampaikan surat permintaan kelengkapan dan itu harus dipenuhi dalam jangka waktu 30 hari. Apabila dalam waktu 30 hari itu tidak dipenuhi oleh wajib pajak, maka SPT nanti akan dinyatakan tidak lengkap. Kalau tidak lengkap, maka wajib pajak dianggap tidak menyampaikan SPT. Seperti itu. Siap. Untuk badan itu seminimal mungkin adalah laporan keuangan yang mencakup laporan neraca dan laporan rugi laba. Nah, itu seminimal mungkin ya. Nah, kalau dia punya daftar nominatif ya berarti juga wajib dilampirkan daftar nominatifnya seperti itu. Oke, berarti sejak diterima lengkap ya kawan pajak Benar. semua ya. Ini untuk yang istilahnya 17D untuk SPT tahunan untuk Betul. orang pribadi dan badan. Dan kalau untuk yang istilah yang 9 ayat 4C maksudnya. Ya, kalau untuk 9M4C kan ini kita kan terkait PPN ya, hanya berdasarkan kalau PPN itu kan berarti kita bahasnya faktor pajak ya. Faktor pajak itu kan berfungsi sebagai apa? Sebagai pajak keluaran dan pajak masukan oleh wajib pajak. Kalau dia melakukan penyerahan barang, berarti itu menjadi pajak keluarannya. Kalau dia melakukan perolehan barang atau pembelian, maka itu menjadi pajak masukannya. Maka untuk SPT masa PPN ini tidak ada permintaan kelengkapan. Kita di kantor pajak ini hanya melakukan penelitian penyandingan PK dan PM. Apabila PK-PM-nya sudah benar, PK-nya sudah dilaporkan dan PM-nya juga sudah dilaporkan oleh lawan transaksi, itu maka sudah kita anggap memenuhi ketentuan formal dan materialnya. Formal dan material ya Mas Dede. Ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, nggak sulit sebenarnya ketika semua dipenuhi syaratnya. Siapa yang melakukan, siapa yang mengajukan, terus persyaratannya apa dipenuhi. Istilahnya tadi nggak nyampe sebulan sebenarnya udah ada produk hukum untuk Iya. Nggak nyampe sebulan. Itu Nggak kan sampai, sebulan itu kan batas maksimal ya. Batas maksimal. Ya. Kalau wajib pajak pengajuannya tepat waktu dan lengkap, ya pasti kita akan langsung melakukan penelitian dan pasti kita akan bekerja di bawah waktu maksimal tersebut. Ya, siap. Berarti 1 bulan itu maksimal. Dengar-dengar ada yang percepatan juga Mas Dede. Oh yang iya. Percepatan itu seperti apa? Kan ada yang percepatan tuh yang tahun-tahun 2023 kalau nggak salah itu Mas Dede. Itu untuk siapa aja itu yang bisa dipercepat itu untuk pengembaliannya? Jadi di tahun 2003 itu ada terbit peraturan namanya Per 05. Perdirjen 05 tahun 2023. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi yang tadi batas lebih bayarnya kurang dari atau sampai dengan 100 juta rupiah. Nah, apabila dia tadi memilih pengembalian restitusi itu melalui metode pemeriksaan atau 17B. Nah, tadi kan kita ada bahas nih, tadi ada 2, pengembalian pendahuluan atau pengembalian melalui mekanisme pemeriksaan. Nah, kalau pemeriksaan tadi 17B. Apabila wajib pajak orang pribadi ini pilihnya 17B, maka dia tetap layak mendapatkan fasilitas percepatan. Nah, kita sebagai peneliti itu wajib melakukan penelitian apakah wajib pajak ini berhak mendapatkan percepatan atau tidak. Nah, tadi syaratnya cuma 2, OP dan lebih bayarnya sampai dengan 100 juta rupiah. Sampai dengan 100 juta rupiah ya. Ya, tadi kawan pajak semua. Jadi untuk orang pribadi jangan khawatir, ada percepatan, nggak nyampe 15 hari kerja tadi ya. Harus ada keputusan apakah itu diterima ataupun ditolak. Jadi harus ada keputusan. Jadi
5 hari kerja ya. Bahkan 5 hari kerja itu kita udah mengirimkan namanya surat pemberitahuan diberikan percepatan atau tidak. Oh, berarti Kalau ya. dia diberikan percepatan, maka kita proses. Kalau tidak, maka ya balik lagi karena dia pilihnya 17B, maka akan kita alihkan ke Ke pemeriksaan. pemeriksaan ya. Berarti jangan sampai salah nangkep, yang percepatan itu khusus untuk orang pribadi dan nominalnya di bawah 100 juta. Benar. Jangan 100 sampai juta. yang istilahnya wajib pajak badan ngarep-ngarep 5 hari. Iya. Bisa jadi kalau petugasnya cepet bisa juga selesai juga Benar, sebenarnya. benar, Cuma nggak ada yang salah bagi petugas ketika menyelesaikan sesuai Iya. jangka waktu yang ditentukan Benar. undang-undang ya. Benar. Betul. Nah, tapi namanya bukan percepatan kalau badan ya, memang petugasnya aja Yang lebih gesit, cepat. gesit geraknya Petugasnya nih. gesit, ya. Lebih gesit, lebih cepat, jadi cepat. Kadang 5 hari juga udah kelar, udah terbit namanya SKP PKP tadi. Ya, apalagi sekarang kalau di Kortek kan bisa dipantau langsung ya, Mas Dede ya. Benar, benar. Wajib pajak bisa mantau langsung. Kalau saat yang sebelum Kortek berlaku sebelum 2024 itu biasanya secara manual nih. Istilahnya petugas pajak setelah terbitkan SKP PKP Iya. tadi baru minta rekening manual. Benar. Istilahnya ada surat itu pun dikirim ke alamat Benar, wajib melalui pajak. pos lagi. Belum Melalui tentu pos, wajib ya. pajak yang ada di rumah. Iya, makanya ini yang perlu diperhatikan juga kawan pajak semua. Jangan sampai data yang di kantor pajak, di data di pajak itu berbeda dengan alamat yang sesungguhnya. Benar. Jadi ketika ada surat menyurat tidak sampai seperti itu ya. Kalau sekarang bisa dipantau langsung dari akun wajib pajak. Istilahnya ada surat konfirmasi. Itu apa itu istilahnya? Oke, jadi untuk wajib pajak nih orang pribadi atau badan, adapun badan yang SPT-nya LB, nah nanti itu setelah terbit SKP PKP, nanti kita itu di sini wajib menerbitkan namanya surat konfirmasi kompensasi utang pajak ke wajib pajak lain atau deposit. Jadi atas kelebihan pembayaran pajak itu nanti wajib pajak itu berhak memilih apakah lebih bayarnya itu mau kita kompensasi ke utang pajak wajib pajak lain atau mau dijadiin deposit oleh wajib pajak. Nah ini deposit ini adalah hal baru yang ditawarkan di Kortex. Deposit pajak adalah seperti kalau kita di kehidupan sehari namanya e-wallet lah. E-wallet. Nah wajib pajak itu berhak memilih bahwa kelebihannya itu dimasukin ke e-walletnya wajib pajak atau dompet digitalnya wajib pajak khusus untuk pembayaran pajak namanya deposit pajak. Seperti itu. Siap. Berarti Kortek juga sebenarnya mempercepat juga istilah informasi antara Fiskus dengan wajib pajak. Benar, ya, wajib iya. pajak semua, kawan pajak semua. Jadi nanti jangan ketika ada notifikasi apa yang perlu istilahnya klarifikasi oleh wajib pajak harus segera dikonfirmasi juga. Ketika nggak ada konfirmasi, ada jangka waktu juga itu dari istilahnya untuk tahap selanjutnya. Jadi nggak bisa cepat juga duitnya balik juga ya Mas Dede ya. Benar. Karena kalau apa namanya kalau wajib pajak itu tidak menjawab konfirmasi segera, maka kita harus tunggu di jangka waktu tertentu, baru kita bisa melanjutkan ke tahap proses berikutnya. Ya. Nah tadi, jadi kan pada akhirnya di tahap akhirnya itu kan Mas Eko terbit SKP PKP, SKP KPP. Ya. SKP PKP itulah nanti sebagai dasar untuk pencairan uang atas kelebihan tersebut ke rekening wajib pajak. Nah itu sebelum tahap itu tadi itu harus ada surat konfirmasi tadi, konfirmasi ke wajib pajak. Nah kalau nggak dijawab, kita tunggu dulu nih jangka waktu tertentu baru kita bisa lanjut memproses ke SKP KPP tadi. Ya kawan pajak semua. Jadi tetap harus dijawab ya kawan pajak semua. Itu karena hak wajib pajak istilahnya. Apakah mau dikompensasikan ke utang wajib pajak lain, ke deposit atau tetap ke rekening. Iya benar. Tapi tetap harus dijawab biar segera dieksekusi istilahnya dari petugasnya. Benar. Jadi kalau kawan pajak mau dimasukin deposit boleh-boleh aja. Benar. Mau dikasih ke orang lain utang pajak wajib pajak lain boleh juga. Benar. Kalau nggak mau ngasih ke siapa-siapa balik ke rekening bisa Boleh juga, tapi juga, tetap iya. dikonfirmasi surat tersebut ya. Benar, dikonfirmasi. Dan nih satu hal yang perlu wajib pajak tahu, wajib pajak itu harus punya akun Kortex dan sudah update datanya. Dipastikan bahwa nomor rekening yang dicantumkan di Kortex sudah sesuai dengan nomor rekening kepemilikan dari wajib pajak. Nah, kalau itu nanti rekening tidak sesuai, nanti kan duitnya nyasar. Oh iya, Atau betul. wajib pajak belum pernah mencantumkan nomor rekening, ya kita kan nggak tahu mau kembalikan kemana. Berarti nanti nanti jatuhnya SPMKP tidak dapat diterbitkan atau kelebihan pembayaran pajak itu tidak bisa dicairkan ke rekening wajib pajak. Wajib pajak ya istilahnya kalau agar bisa diproses istilahnya rekeningnya harus sesuai dan valid ya, harus istilahnya diperbarui kalau kawan pajak semua harus Diupdate dicek lah juga ya, diupdate untuk
rekeningnya, di Korteknya. Bisa jadi kita nggak tahu juga kawan pajak punya 10 rekening tapi nggak diupdate di Kortek, Iya, nanti nggak masuk ke salah satu rekening juga, iya sama benar. aja. Benar, nanti kita kan kalau kita kan sebagai petugas itu tidak boleh asal-asal pilih juga. Misalnya wajib pajak ini terdata punya 10 rekening. Nah, kita tidak berhak ini nih tidak berhak mengembalikan ke sesuai kemauan kita. Kita harus pilih rekening utama. Jadi mohon wajib pajak update rekening utama wajib pajaknya sesuai dengan rekening yang aktif dan kepemilikannya atas nama wajib pajak sendiri. Oke, siap Mas Dede. Kita udah bicara banyak banget ini. Udah hampir ke ujung nih. Istilahnya dari pengertian sudah, istilah siapa saja sudah, tata caranya, bagaimana udah kita bahas. Kalau kawan pajak masih bingung, masih ragu, boleh ke KPP mana aja ya Kak? Iya, boleh. Mas Dede ya, boleh KPP mana aja, boleh juga datang untuk istilahnya bertanya, berkonsultasi ke kemana ini kira-kira? Kalau konsultasi itu kita buka secara nasional di mana aja bisa. Misalnya nih wajib pajaknya karyawan nih atau dia melakukan pekerjaan bebas nih. Nah, dia terdaftarnya di KPP Pulau Gadung. Tapi dia domisilinya saat ini di Medan. Ya boleh silakan monggo ke KPP pertama yang ada di Medan. Di mana aja bisa atau bisa konsultasi online Konsultasi ke nomor helpdesk masing-masing KPP tersebut. Berarti ke Helpdesk ya, kalau jangan sampai konsultasinya kemana gitu. Iya benar, kita hanya di layanan helpdesk ya. Nanti masa kita mau konsultasi pembayaran pajak tapi konsultasinya ke pemeriksaan. Ya, nanti Iya. nggak dilayani Nggak juga, sesuai, istilahnya ya. harus sesuai dengan istilahnya bagiannya. Kalau mau konsultasi silahkan ke Helpdesk, minta antrian Helpdesk ke KPP mana aja, Benar. pasti dilayani. Benar. Kalau mau online, masing-masing KPP ada layanan online-nya, Benar. chat WhatsApp-nya. Jadi kawan pajak semua kalau mau update lebih lanjut boleh juga subscribe istilahnya YouTube kita Benar. di KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung, atau kalau informasi-informasi terbaru boleh di Pantau IG, di Instagram ya. Instagram Iya. kita di @pajakpulaugadung. Sebelum kita berakhir nih, istilahnya tadi kita udah sampaikan semuanya. Ini pengembalian pendahuluan. Pasti kan nggak semua enak semua tuh pengembalian. Istilahnya plus minusnya apa sih Mas Dede kalau kita ngajuin pengembalian pendahuluan itu? Iya, kalau plus minusnya ya plusnya tadi itu ya kelebihannya adalah mekanisme pengembaliannya itu tidak melalui proses pemeriksaan. Kalau pemeriksaan kan lama. Satu, yang pertama lama ya prosesnya ya. Yang kedua nanti akan ada surat panggilan kepada wajib pajak untuk konfirmasi segala macam terkait pemeriksaan. Ya wajib pajak sendiri tahulah, atau kalau yang sudah pernah diperiksa mungkin tahu nih. Nah, sementara kalau pengembalian pendahuluan ini kan tidak melalui proses pemeriksaan, hanya penelitian saja. Kita teliti material dan formalnya, kalau terpenuhi kita kembalikan. Nah, kalau minusnya, ya ini kita bicara minusnya sekali lagi. Ini kan uang negara ya, kita bahas uang negara. Pasti ada konsekuensi atas pengembaliannya. Jadi kalau suatu hari nanti ditemukan data lain bahwa wajib pajak tersebut sebenarnya tidak layak mendapatkan pengembalian tersebut, ya nanti akan ada proses pemeriksaan seperti itu. Oh, siap. Iya, apalagi ini terkait PPN nih yang paling sering nih kita, Mas Eko. PPN ini kan dia asal asal kompensasi aja, kompensasi nanti di masa pajak terakhir dia milih pengembalian pendahuluan kan. Nah, kita langsung Dikasih terima aja ya. langsung kita kasih aja karena formil dan materialnya terpenuhi. Nah, kita bahkan tidak perlu cek PKPM-nya, tidak perlu cek pajak masukannya apakah sudah dilaporkan lawan transaksi atau enggak, karena dia kompensasi kan. Tapi pasti nanti ada tindak lanjutnya, yaitu kalau kita di sini kita sebut namanya post audit ya, post audit. Wah, nah jadi apabila di kemudian hari ditemukan data bahwa wajib pajak tersebut tidak layak mendapatkan pengembalian, maka akan ada proses pemeriksaan yang akan dijalankan oleh petugas pajak. Siap kawan pajak semua. Jadi itu yang perlu diperhatikan, ada plusnya, ada minusnya juga. Benar. Antara pengembalian pendahuluan itu sama restitusi yang melalui pemeriksaan ya Mas Dede ya. Iya benar. Tadi udah kita bahas panjang lebar ini. Kira-kira yang pengembalian pendahuluan ini ada istilahnya, ini kan dari sisi wajib pajak ya, sisi wajib pajak udah kita sampaikan sesuai ketentuan A, B, C, D, udah kita sampaikan semua. Kalau di sisi Mas Didi ini kan istilahnya penelitinya. Iya benar. Kira-kira
sebagian besar yang ditolak itu karena apa tuh Mas Dede? Ya, Banyak kan? baik. Kalau Yang kita masalah kalau kita umumnya. bicara ditolak, kan kita balik lagi dia tuh termasuk kategori apa dulu nih. Nah, kalau dia badan atau orang pribadi yang menyampaikan SPT tahunan, itu kebanyakan mereka sebenarnya tidak layak karena kesalahan perhitungan atau tadi tidak lengkap. Kalau tidak lengkap kan tadi kita kirim surat konfirmasi kelengkapan dulu nih, permintaan kelengkapan. Kalau tidak melengkapi ya otomatis kita terbitkan surat yang namanya SPT dianggap tidak disampaikan. Nah, yang paling sering itu sebenarnya orang pribadi, Mas Eko. Orang pribadi ya? Iya, benar. Orang pribadi itu kadang hanya ini aja nih, hanya kesalahan pengisian aja. Kadang dia salah isi PTKP. Kan orang pribadi itu kan kebanyakan kan karyawan nih. Karyawan itu pengisian SPT-nya kan harus berdasarkan bukti potong. Ya. Nah, kadang di bukti potongnya itu PTKP-nya adalah tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, tapi di SPT-nya diisi kawin dengan anak satu. Kan otomatis Jadi nanti lebih SPT-nya bayar ya? lebih bayar. Oh, Iya, betul. SPT lebih bayar. Ya itu kita lakukan penelitian, ternyata pengisiannya salah, tidak sesuai bukti potong, maka ya kita tolak. Nah, kalau untuk PPN sendiri, pengusaha kena pajak yang PPN tadi dia bisa aja ditolak karena salah pilih nih. Misal dia ngajuin pengembalian pendahuluan di masa pajak tahun berjalan. Misalnya dia di masa Juni, padahal dia pakainya tahun kalender. Tapi dia pilihnya 17D. Kan nggak layak nih. Kalau 17D kan seperti disampaikan bahwa hanya bisa di masa pajak terakhir. Ya otomatis kita tolak. Nah, itu tadi Mas Eko. Kecuali tadi dia pilihnya di masa pajak Juni dan dia memenuhi kriteria pasal 9 ayat 4C. Nah, Ayat itu 4C, baru ya. boleh. Nah, tapi kadang nih wajib pajak pilihnya 17D tapi di masa pajak Juni. Ya otomatis kita tolak. Seperti itu. Tadi udah kita sampaikan kawan pajak semua istilahnya yang terjadi di lapangan seperti apa, yang biasa kesalahan wajib pajak semua apa yang biasanya ditolak. Jadi ketika mau mengajukan pengembalian pendahuluan dicek juga formulir SPT-nya. Ketika mau kirim SPT dicek juga pengajuannya udah sesuai belum? Ini Betul. 17C, 17D atau 9 ayat 4C. Jangan sampai salah centang. Jangan sampai salah centang. Kemudian dicek juga penghitungannya kalau orang pribadi tadi ya. Ya. Penghitungan sama bukti potongnya udah sesuai belum? Benar, harus sesuai dengan bukti potong. Kalau salah, ya mohon maaf, ya namanya salah, ya nggak mungkin kita kasih ya. Oh ya udah sampai di penghujung acara ini Mas Dede. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan sebagai closing statement-nya? Oke, ya. Nah ini bagi wajib pajak ini kita mohon sekali para wajib pajak menyampaikan kalau kita bahas pengembalian pajak berarti wajib pajak harus sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Jadi wajib pajak mohon sekali untuk melakukan pengisian SPT secara benar. Yang pertama kali tepat waktu dan secara benar. Nah, kalau sudah benar dan tepat waktu maka tidak ada masalah nanti di kemudian harinya. Jangan sampai wajib pajak diperiksa di kemudian harinya karena masalah sepele, menyampaikannya tidak benar atau nanti diberikan sanksi karena keterlambatan penyampaian SPT tahunan tadi. Jadi untuk wajib pajak mohon sekali apabila ingin dipenuhi haknya maka tolong dilakukan atau dipenuhi kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mas Dede. Iya, Kita terima kasih. sampai di penghujung acara, mungkin biar nggak bosen juga. Jadi jangan lupa kawan pajak semua kita sampaikan kembali, jangan lupa selalu pantau YouTube kita KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung dan Instagram kita @pajak_pulau_gadung untuk informasi-informasi terkini dan juga tetap pantau terus Ngopi Pahit, ngobrol seputar pajak dan informasi terhit. Dan cukup sekian dari kami, saya Eko. Saya Dede. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.